Roh Kudus, kami bersyukur Engkau memimpin kami. Karena itu Tuhan, kuasai pikiran kami sehingga kami mengerti kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu yang memerdekakan setiap kami. Karena itu ya Allahku, kami buka hati kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, shalom. Puji nama Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu sungguh luar biasa. Tadi kita sudah bernyanyi dengan sukacita, Dia girangkanku. Kita bilang bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Kita bersyukur akan Dia. Tetapi benarkah demikian? Coba lihat kiri kanannya. Wajahnya penuh syukur enggak? Wajahnya bergirang atau tidak? Jangan-jangan hanya sekedar menyanyikan lagunya. Karena di depan pemimpin pujiannya, singer, WL-nya, terima kasih ya. Pemain musiknya bikin kita bergoyang, bikin kita bersuka. Tetapi tadi pagi waktu mau menuju ke sini, mungkin agak sulit untuk parkirannya. Apakah tetap bersyukur atau mengatakan dan menyalahkan kepada yang lain? Wah, bangunnya kesiangan sih, makanya kita jadi susah nih. Lain kali jangan seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudara, ternyata tidak mudah untuk bisa melakukan apa yang kita nyanyikan, apa yang kita katakan. Ya, saya beli baju kegedean. Waktu saya lihat kebesaran, dikecilin saja. Waktu sudah dikecilin, saya melihat terlalu kecil. Lalu saya bilang, wah kalau tahu begini nggak usah lagi ya tadi dikecilin. Pakai aja, kan lebih baik kebesaran daripada kekecilan. Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup kita banyak sekali ketidakpuasan. Ya, banyak hal yang membuat kita akhirnya bersungut-sungut, membuat kita mengeluh. Karena itu pada hari ini, ya sebagai orang yang percaya kepada Kristus, mari kita mengubah kebiasaan kita bersungut-sungut, mengeluh, menyalahkan keadaan. 1 Korintus 10 ayat yang ke-10. Ya, kita mau baca bersama-sama. 1 Korintus 10 ayat 10. 2, 3. Janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ternyata kalau kita suka bersungut-sungut, mengeluh terus. Yang gak punya pacar, mengeluh pengen punya pacar. Setelah punya pacar, mengeluh karena merasa dikekang. Sebelum menikah, mengeluh kapan menikahnya. Setelah menikah, mengeluh juga kenapa tidak sesuai yang dibayangkan. Belum bekerja, mengeluh karena tidak punya pekerjaan. Setelah punya pekerjaan, mengeluh juga pekerjaannya terlalu berat. Apa yang sebenarnya kita inginkan? Tetapi kalau kita baca firman ini, kalau orang yang suka bersungut-sungut, yang mengeluh, ternyata itu bisa dibinasakan. Jadi jangan main-main dengan mengeluh. Jangan main-main dengan bersungut-sungut. Ujung-ujungnya adalah kebinasaan. Ya, siapa yang dimaksud di dalam firman ini yang dikatakan yang dilakukan oleh beberapa orang? Ternyata yang dimaksud adalah bangsa Israel. Bangsa Israel itu umat pilihan Tuhan. Tetapi mereka bersungut-sungut sama seperti setiap kita di sini. Siapa yang umat pilihan Tuhan boleh lambaikan tangan? Mana yang menjadi umat pilihan Tuhan? Setiap kita umat pilihan Tuhan. Artinya firman ini juga diberikan kepada setiap kita. Ada yang di sini mau mengatakan dan mengangkat tangan, saya nggak pernah mengeluh loh, saya nggak pernah bersungut-sungut loh. Tentu kita nggak berani ya, saya aja nggak berani. Hal baju aja tadi saya bisa bersungut-sungut, apalagi hal yang lainnya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita akan apa yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka umat pilihan Tuhan.
betapa besar keajaiban yang terjadi di dalam hidup mereka. Tetapi kenapa mereka selalu bersungut-sungut, yang pada akhirnya orang yang bersungut-sungut itu tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Mereka semua dibinasakan. Kalau kita melihat di sini mengapa umat pilihan Tuhan bersungut-sungut, di dalam Bilangan 14 ayat 1 sampai 3, ternyata mereka terikat pada kenyamanan. Kita akan lihat Bilangan 14 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Saya akan bacakan ya. Demikian firman Tuhan. Lalu segenap umat itu, umat Israel ya, mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Ayat yang kedua, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Ayat yang ketiga, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Kita tahu bahwa bangsa Israel di Mesir itu menjadi budak. Bangsa Israel di Mesir itu bukan memiliki kebebasan. Ketika ada Musa itu menyaksikan bagaimana perlakuan orang-orang Mesir kepada bangsa Yahudi ini, pada bangsa Israel. Oleh karena itu mereka mengeluh di hadapan Tuhan akan penderitaan mereka di Mesir. Lalu kemudian Tuhan mengirim Musa, lalu mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu banyak hal yang dialami oleh mereka ketika mereka sampai ke satu titik. Waktu Musa mengatakan ada 12 pengintai yang melihat tanah perjanjian Kanaan yang akan mereka menuju ke sana. 10 di antara mereka berkata, wah di sana orangnya hebat-hebat, besar-besar, senjatanya luar biasa, nggak mungkin kita masuk ke sana. Dan inilah respon bangsa Israel. Dia mengatakan lebih baik kembali. Bayangkan Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Ketika ada masalah di depan mereka, ketika dikatakan tidak mungkin, mereka lebih hebat. Dan mereka bisa mengatakan lebih baik kembali ke Mesir, lebih baik jadi budak, lebih baik terikat, lebih baik tertawan. Mereka memiliki pemikiran seperti itu, terikat pada kenyamanannya. Bapak Ibu Saudara, kenyamanan apa yang membuat engkau saat ini terikat? Sehingga engkau selalu bersungut-sungut, selalu mengatakan lebih baik saya bukan jadi orang Kristen, ya bisa melakukan banyak hal. Lebih baik dulu saya melakukan segala sesuatu tidak merasa bersalah. Sekarang jadi orang Kristen apa-apa enggak boleh. Lebih baik dulu, kehidupan saya lebih bebas. Hari ini kenyamanan apa yang membuat engkau terikat? Apakah gaya hidup malam masa lalumu? Apakah pekerjaanmu yang mudah mencari uang tetapi tidak berkenan di hadapan Tuhan? Yang mana yang menjadi kenyamanan sehingga engkau selalu mengeluh ketika ada masalah saat ini? Dan itu yang dilakukan oleh bangsa Israel. Lalu apalagi yang membuat mereka bersungut-sungut? Di dalam Bilangan 14 ayat yang keempat. Kita akan membaca Bilangan 14 ayat yang keempat demikian. Di sini dikatakan, dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Wow, Bapak Ibu Saudara, saat itu pemimpin mereka adalah Musa. Tetapi bisa-bisanya mereka mengatakan kita angkat pemimpin supaya apa? Balik lagi ke Mesir. Apakah mereka tidak melihat bagaimana Tuhan memakai Musa dengan luar biasa sehingga begitu banyak mujizat dilakukan? Ya berapa tulah diberikan kepada orang-orang Mesir sehingga mereka bisa bebas. Enggak gampang melepaskan mereka. Tetapi ketika ada kendala di hadapan mereka dan merasa di luar kemampuannya, dengan enaknya dia bilang,
cari pemimpin lagi. Kita balik lagi aja ke sana. Ini gara-gara orang ini sih. Ya tidak tunduk pada otoritas. Itulah bangsa Israel yang membuat mereka selalu bersungut-sungut dan akhirnya binasa. Orang-orang yang bersungut-sungut itu tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Hanya Yosua dan Kaleb. Karena mereka berbeda cara melihatnya. Bapak Ibu Saudara, saat ini apakah kita juga menjadi seperti mereka? Kita memiliki benih pemberontakan. Pemberontakan itu sudah ada sejak di Taman Eden. Ketika Hawa memutuskan untuk melanggar firman Tuhan, untuk mengambil buah yang dilarang dari sekian banyak buah yang dia bisa nikmati. Hari ini buah terlarang mana yang membuat kita semua berbalik kembali sehingga tidak pernah melihat apa yang ada di depan kita. Susah bersyukur, bersungut-sungut terus karena tidak tunduk pada otoritas. Sebagai pekerja selalu bersungut-sungut mengeluh akan pekerjaannya karena tidak menghargai pimpinan yang di atasnya. Anak-anak mengeluh, orang tua tidak mengerti karena tidak menghargai otoritas orang tua yang di atasnya. Ya, suami istri selalu berseteru, berselisih paham, terus saling menyalahkan. Kenapa tidak menghargai Tuhan yang sudah memberkati di dalam pernikahan mereka? Hal yang kecil, ketika kita ada di jalan raya, kalau kita tidak menghargai otoritas di dalam perjalanan kita, di jalan raya siapa yang memiliki otoritas? Ya tentunya polisi lalu lintas lah ya, dengan ada rambu-rambunya. Kalau kita tidak menghargai bisa mendatangkan kecelakaan. Bisa-bisa kita buta warna mendadak. Ya warna merah harusnya berhenti, tiba-tiba kita berpikir itu jalan. Itu kenapa? Karena kita tidak menghargai otoritas yang ada di atas kita. Jadi hari ini kalau kita saat ini masih suka bersungut-sungut, jangan-jangan kita terikat pada kenyamanan kita. Jangan-jangan kita adalah pemberontak kecil-kecilan. Ya, tetapi bisa mendatangkan kebinasaan. Jadi bagaimana? Masa kita hidup hanya untuk binasa? Tentu saja tidak. Cara mengatasinya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi setiap kita. Bagaimana cara mengatasi yang namanya bersungut-sungut itu? Kan di dunia ini gak ada yang sempurna. Ya keinginan kita belum tentu dipenuhi oleh orang lain. Ada banyak keinginan kita yang tidak terpenuhi yang membuat kita bersungut-sungut. Tetapi dalam 1 Tesalonika 5 itulah cara mengatasi sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Mengucap syukur. Mengucap syukur yang bagaimana? Kan gampang. Wah puji Tuhan kalau naik gaji. Puji Tuhan kalau anak kita lulus dengan nilai terbaik. Puji Tuhan kalau sakit penyakit kita hilang. Gampang itu Maya. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah bukan yang hanya sekedar seperti itu. Karena kalau kita bersyukur, bergirang, karena kita menerima hal-hal yang baik, itu suatu saat kita akan bersungut-sungut lagi. Itulah bangsa Israel. Waktu mereka bisa makan, mereka gak bersungut-sungut. Tapi ketika mereka kepengen daging gak ada, mereka bersungut-sungut lagi. Kalau hanya sekedar itu kita akan kembali bersungut-sungut. Sama seperti ulat yang ketika sudah menjadi kepompong balik lagi jadi ulat. Kan begitu orang yang bersungut-sungut ya. Tadi bangsa Israel melihat kenyamanan terikat mereka. Memberontak. Itu sama seperti kupu-kupu balik lagi jadi ulat. Dan itu kan tidak mungkin terjadi. Ucapan syukur yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, di sini saya kasih warna kuning supaya jelas. Mengucap syukur yang model apa? Bersyukur yang seperti apa? Bersyukur yang dimaksud adalah yang dikehendaki Allah di mana? Di dalam materi kita? Apakah kita bersyukur yang dikehendaki Allah di dalam kepandaian kita? Di dalam
egonya kita, di dalam nama baik kita. Yang mana? Firman Tuhan berkata, dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kita mengucap syukur yang tentu saja pasti berhubungan dengan Tuhan. Karena ucapan syukur itu sendiri yang artinya adalah merespon dengan syukur atas kasih karunia. Eucharisteo. Ada karis di sana, karisma. Karis itu artinya apa? Kasih karunia. Hal yang tidak pantas kita terima, tapi kita bisa terima. Itulah ucapan syukur. Itu kata kerja. Harus ada tindakannya, bukan hanya di mulut saja. Merespon dengan syukur atas kasih karunia. Ucapan syukur, kata kerja, merespon atas kasih karunia. Merespon atas hal yang sebenarnya tidak pantas kita terima. Apa kasih karunianya? Ya, kita bisa lihat yang pertama. Apa kasih karunia yang sebenarnya sudah diberikan kepada kita? Sehingga ucapan syukur kita di dalam Kristus. Dan itu yang membuat kita puas. Yang pertama adalah menikmati kasih-Nya. Ya, di dalam Lukas 22 ayat 19 itu dikatakan, lalu ia mengambil roti mengucap syukur. Nah, ya, kata syukur itu sama, Eucharisteo, dan memecah-mecahkannya. Ini bicara mengenai apa? Kita ingat ya, ayat ini terkadang dibacakan waktu kita mau perjamuan kudus. Ya, jadi menikmati kasih-Nya, bicara mengenai pengorbanan Yesus di atas kayu salib, bicara mengenai pengampunan. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita tahu bahwa Yesus mengasihi kita. Seringkali kita mendengar, bahkan ada lagunya. Ya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Tapi masalahnya kalau hanya sekedar ingat, tapi kita tidak menikmati, maka itu akan membuat kita bersungut-sungut. Ya, beberapa waktu yang lalu saya cek gula darah, ya waktu itu di hyper ya untuk ceknya. Waktu dilihat, dites, gula darah saya tuh rendah sekali. Ya, waktu akhirnya saya konsultasi ke dokter, dokternya bilang begini kepada saya. Ya, Ibu Rifosa, saya nggak kasih obat ya. Karena ini nggak perlu obat, yang penting makannya yang benar, pola makannya yang benar, jangan yang simple-simple, yang kompleks, yang lengkap. Lalu dia bilang kalimat terakhir, makannya yang sehat. Maaf ya Bu, saya cuma bilang Ibu kurang gizi, jangan bikin malu suami. Waduh, ya saya senyum-senyum, lalu dia bilang gini, jangan lupa kalau makan minum susu. Dan saya nggak suka susu Bapak Ibu ya. Saya bilang saya nggak suka susu dong. Wah, pantas. Tapi tahu nggak kalau susu itu bergizi? Saya bilang tahu. Tapi saya nggak bisa menikmatinya Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena nggak pernah minum. Setiap kita selalu bersungut-sungut. Karena kita hanya tahu saja, hanya dengar Yesus itu mengasihi kita, hanya mendengar dari cerita orang lain, tidak menikmati bahwa kita sudah diampuni oleh Dia. Tidak menikmati saya hari ini duduk karena kasih-Nya Dia. Tidak menikmati kalau kita menerima kelepasan karena pengorbanannya di atas kayu salib. Berapa banyak di antara kita menerima perjamuan kudus, roti dan darahnya. Tetapi kita hanya ingat saja Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya. Tetapi pernahkah kita menangis, Tuhan terima kasih kalau aku telah ditebus oleh Engkau. Kalau nyawaku saja Engkau selamatkan. Engkau memberikan nyawamu untuk menggantikan nyawaku. Apalagi yang harus aku keluhkan? Apalagi yang harus aku bersungut-sungut? Bapak Ibu Saudara, ada ungkapan, balas budi itu katanya nggak bisa dibayar. Betul ya?
Para anak-anak kalau marah sama orang tua mungkin berpikir, dulu saya pernah berpikir gitu ya, berapa sih uang yang dikeluarkan untuk ngegedein saya? Hitung aja, nanti saya bayar. Nggak bisa. Berapapun banyak yang kita keluarkan, balas budi itu tidak bisa dibayar. Akibatnya apa? Seringkali kalau kita tahu ada orang yang selalu baik kepada kita dan kita utang budi, maka kita akan selalu baik kepada dia. Walaupun dia melakukan hal yang tidak baik, kita selalu bilang, udahlah gak apa-apa. Toh dia pernah melakukan apa yang baik buat kita. Gak apa-apalah dia begitu sama kita sekarang. Bapak Ibu Saudara, manusia berbuat baik, kita bisa ingat seumur hidup loh. Kita bisa bilang sama keluarga kita yang lain, ingat ya orang itu sudah melakukan hal yang baik, kita utang budi loh sama dia. Jadi udahlah, pokoknya kamu jangan macem-macem lah sama dia, biarin aja dia mau bagaimana juga. Sama manusia kita bisa begitu. Masakan sama Tuhan kita gak bisa begitu Bapak Ibu Saudara. Hanya karena sakit tidak sembuh-sembuh kok kita bisa mengeluh, kok ngambeknya sama Tuhan, kok gak mau ke gereja lagi. Karena keadaan pernikahan tidak baik-baik saja, kok kita bisa marahnya sama Tuhan. Lalu memutuskan untuk berpisah. Padahal firman Tuhan bilang apa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Bahkan ketika menikah itu kan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Hanya karena itu kita melupakan pengorbanannya di atas kayu salib. Betapa tidak tahu berterima kasihnya kita. Sama manusia kita bisa ingat seumur hidup. Padahal dia tidak memberi nyawa buat kita. Padahal kita tidak menjadi selamat karena dia. Tetapi Yesus mati buat kita. Dia serahkan seluruh hidupnya buat kita. Tapi kalau kita ada masalah kendala, kita melupakan kasihnya. Kalau kita tidak mau bersungut-sungut Bapak Ibu Saudara, ingat dan nikmati itu senantiasa. Aku diampuni, aku harus mengampuni orang lain. Maka tidak ada alasan untuk kita bersungut-sungut. Dalam segala hal, suka maupun duka, ada Tuhan di dalamku. Lalu yang kedua, apa kasih karunia-Nya? Kasih karunia-Nya kalau yang pertama tadi menikmati kasih-Nya. Yang kedua adalah menikmati kuasa-Nya. Ya dalam Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu. Ya mengucap syukur. Nah sama ya. Di sini juga bilang mengucap syukur. Eukaristeo dan membagikannya. Ini bukan dalam rangka perjamuan kudus. Ya, tetapi ini bicara soal kuasa Tuhan yang luar biasa. Ini adalah kalimat yang dikatakan ketika terjadi 5 roti dan 2 ikan, sisa 12 bakul. Memberi makan 5.000 orang tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ya Tuhan itu memberikan kita menikmati kuasa-Nya dalam berkat jasmani dan rohani. Bukankah mujizat Tuhan? Bukankah karena kuasa Tuhan? Kalau saat ini kita punya pakaian, punya rumah, bukankah itu kuasa Tuhan? Mungkin kita suka bilang ya, aduh dulu kalau ingat dulu. Enggak mungkin saya seperti sekarang ini. Wah dulu sekolah saya bodoh banget. Tapi sekarang saya bisa luar biasa di dalam berbisnis. Bukankah itu karena kuasa Tuhan? Bukankah karena kebaikan Tuhan? Hari ini kita bisa makan. Hari ini kita bisa menerima segala sesuatu daripadanya. Menikmati kuasa-Nya. Tetapi kembali kita suka mengatakan. Kalau lagi rugi, kalau lagi masalah, kita baru ingat Tuhan. Tuhan, aku sudah berdoa. Aku mau kembali lagi kepadamu Tuhan. Aku mau melakukan banyak hal. Tolong Tuhan, kuasa-Mu bekerja dalam nama Yesus. Kok seolah-olah Tuhan tuh sebelumnya gak bekerja ya? Apakah kita tidak mengingat kalau saat ini ada anak-anak yang luar biasa? Apakah tidak ingat kalau selama ini mungkin dulu tidak punya rumah, sekarang punya rumah? Bukankah itu karena kasih kuasa-Nya Tuhan? Lalu karena rumahnya lagi bocor, nggak punya uang untuk renovasi, mulai bersungut-sungut lagi.
Tuhan, kenapa doaku gak dijawab-jawab? Aku kurang rajin apa? Dia gak pernah ke gereja, coba lihat rumahnya renovasi terus. Kemarin cuma lantai 1, sekarang lantai 2, sekarang lantai 3, lantai 4, bahkan banyak. Aku kurang apa Tuhan? Kurang berdoa, kurang beriman, dan kurang menikmati kuasanya. Bapak Ibu Saudara, mari kita bisa merenungkan. Ketika terjadi sesuatu dalam hidup kita, itu bukan hanya terjadi begitu saja. Tapi itu semua karena kuasanya Tuhan. Hari ini bisa sehat, kuasanya Tuhan. Saya biasanya kalau ke rumah sakit itu cuma 2 kali. Waktu melahirkan saja untuk 2 orang anak. Tetapi tahun-tahun terakhir ini, saya masuk ke rumah sakit, langsung masuknya ke ICU jantung tuh apa tuh namanya ya. Langsung masuknya ke sana. Kiri kanan saya itu banyak mesin yang berbunyi. Lalu kemudian saya melihat ada yang sudah dipanggil Tuhan. Saya kaget juga ya. Wow. Sampai seperti itu. Tapi puji Tuhan dicek semuanya aman-aman saja. Tetapi kemudian pernah lagi habis pelayanan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara habis pelayanan. Setelah itu saya harus ke IGD karena gula darahnya drop luar biasa. Saat itu saya berpikir juga, Tuhan kan saya habis melayanimu. Kok Tuhan enggak tolong sih kesehatan saya? Itu kan mengeluh ya. Itu mah bukan mengeluh. Tetapi ketika kita berkata demikian, maka cara berpikir kita mau mengatakan, kalau saya sehat-sehat saja, artinya kuasa Tuhan bekerja. Artinya mujizat Tuhan ada di dalam hidup saya. Tapi kalau saya sakit tidak baik-baik saja, banyak masalah, maka kuasa Tuhan tidak bekerja. Tapi hari ini kembali kita mengingat, kalau kita mau mengingat dan menikmati kuasanya setiap hari. Hari ini saya bisa bernafas, itu mujizat kuasanya Tuhan. Hari ini saya bisa duduk beribadah, itu kuasa Tuhan yang bekerja. Hari ini saya bisa tahan mengendalikan diri. Walaupun orang itu marah-marah sama saya, itu kuasa Tuhan yang bekerja. Hari ini saya bisa memberikan kepada orang yang membutuhkan, itu kuasa Tuhan yang bekerja. Hari ini saya bisa menyapa orang yang paling saya benci. Udah setahun saya gak sapa-sapa dia. Itu artinya kuasa Tuhan yang bekerja. Dan kita percaya ketika kita menikmati kuasanya, maka saat itu tidak mungkin kita tidak bersyukur. Karena bersyukur dalam Yesus itu mengatasi kebiasaan bersungut-sungut. Saya undang pemain musik dan pujian, kita boleh bersyukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan pada hari ini, mari kita ingat kembali dan renungkan apa yang sudah Dia buat kepada kita. Manusia kita ingat kasih-Nya, kita ingat perbuatannya. Mana mungkin Tuhan tidak kita ingat. Kita boleh bersyukur karena punya Tuhan yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.